Setelah seleksi akar, pohon ini dianginkan selama 3 minggu. Akar sudah berwarna hijau, artinya siap untuk ditanam dan biasanya rakus untuk menyerap nutrisi pada media. Ikuti terus tahapan video berikut ini. Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel seputar adenium dan semua hal seputar merawat adenium, merawat tanaman hias dan sekali waktu membahas seputar organik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan saya masih mengharapkan sahabatku semua yang hadir di sini tetaplah di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Tutorial video saya bagikan hari ini dengan topik bagaimana menanam adenium hasil program akar supaya cepat tumbuh, cepat menyerap nutrisi dengan perlakuan sederhana dan tentunya akan tetap ada perlakuan dan tahapan. Video ini sekaligus saya bagikan juga ada adeniumania yang menanyakan tentang cara membuat adonan atau gunungan di media tengah karena setiap buat gunungan selalu runtuh. Tidak ada tips atau jenis media apapun, media gunungannya sama dan hanya membutuhkan tips sederhananya saja. Ada juga yang menanyakan bagaimana tanda-tandanya adenium itu siap ditanam setelah prokar atau seleksi akar maupun dianginkan. Semua akan terjawab di video saya hari ini. Untuk itu sahabatku, di YouTube studio saya 90% yang nonton tutorial di channel saya belum subscribe. Oke, langsung subs dan aktifkan notifikasinya. Akan ada banyak video selanjutnya tentang seputar adenium, seputar organik, dan seputar tanaman lainnya. Untuk itu ikuti terus videonya, jangan di skip. Video lengkap semua tata cara menanam adenium, perlakuan apapun itu sangat gampang untuk pemula sekalipun. Bahan dan alat propertinya juga sederhana, media tanam sederhana agar sahabat adeniumania bisa mencontohkannya di rumah dengan jenis media jenis adenium apapun itu. Langsung saja saya contohkan satu pohon berikut ini. Jenis Arabicum dengan ID name-nya Petsima. Saya nggak terlalu pusing dan hafal nama ID, bentuk dan karakteristiknya sesuai namanya, apalah itu. Yang jelas ID dari petani Thailand itu menurut saya salah satu merek dagang saja menurut saya. Oke, skip saja tentang ID atau nama-nama jenis Arabicum. Kita ke topik utama saja. Ini adenium hasil prokar, treatment 4 bulan setelah prokar. Sekarang mari kita cek dan kita seleksi akar tahap pertama. Untuk cara program akar bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kita repotting dulu dan kita bersihkan dari media. Oke, setelah saya angkat pohonnya, ini media tanamnya lengket nyatu dengan akar. Ini pertanda media tanam cukup baik dan akar menerima nutrisi hara yang cukup. Kita cek akarnya. Saya pisahkan dulu medianya. Membersihkan media cukup digoncang-goncang sampai media lepas dari akar. Oke, saya skip saja videonya. Selanjutnya kita cuci dengan air bersih, semprot atau ditiris di dalam ember boleh. Oke, cukup berhasil. Program akarnya sudah ada gerak akar utama dan sepertinya akar sekelilingnya rata di potongan batang prokar dulu. Belum terlalu nampak karena akar serabut belum dibersihkan. Batang tengah juga bagus, nggak busuk. Oke, lanjut kita seleksi akar. Sekarang kita pruning dulu daunnya supaya nanti kita anginkan pohon tidak stres, karena untuk menganginkan itu akan mengalami masa dormansi karena biasanya pohon akan menggugurkan daunnya saat kita treatment atau menggantung pohonnya di tempat teduh. Oke, next, hasil pangkas tentu muncul getah. Kita bersihkan, kita keringkan dengan tisu dahulu, beberapa kali usap dan pastikan sudah tidak ada getah yang tinggal di cabang. Oke, lanjut. Ini dia selanjutnya tahap pemilihan akar utama.
Di sini proses dasarnya pembentukan akar akan menjadi adenium bonsai. Yang saya temui kesulitannya yaitu keluhan dan sulitnya memilih akar, keluhan takut busuk, ada yang susah milih akar, ada yang tidak tega dan lain sebagainya. Yang penting ikuti tahapan perlakuan di video ini, kita sama-sama latihan. Saya nggak mahir juga, hanya duluan saja pegang dan olah-olah adenium, itu saja intinya. Hanya masalah waktu saja untuk membentuk akar dengan foam bonsai, memang butuh waktu, seperti itu sahabatku. Kita latih saja, pilih saja sekitar 8-14 akar utama. Rata tidak rata, besar atau kecil, akan kita benahi dan kita rapikan lagi di next seleksi tahap 2 selanjutnya. Semua pohon punya masing-masing karakter dan intinya tetap mengeluarkan ciri khas adenium ya, dengan bonggol. Bonggol itu dari akar utama yang lama-kelamaan membesar. Ada tahapan kemudian nanti akan kita rem pertumbuhannya dengan pangkas dan repotting kembali. Selanjutnya pohon kita angin-anginkan atau kita teduhkan, digantung di teras boleh selama 3 minggu. Saya skip saja videonya. Oke, ini dia hasilnya setelah 3 minggu. Tampilan akarnya sudah beda. Sebelumnya akarnya masih putih, ini sudah setelah repotting dan dianginkan sudah menjadi hijau. Inilah tandanya sahabatku, pohon sudah siap untuk ditanam, siap menerima nutrisi untuk lanjut tumbuh kembangnya. Oke, saya view dulu pekarangan dan koleksi adenium di rumah. Cukup sederhana dan hanya untuk bermain-main mengisi waktu sehabis lelah kerja. Olah-olah adenium, ngebonsai ala kadarnya. Oke, video selanjutnya kita tanam dan rapikan program akarnya. Ini pot dan media sudah saya siapkan. Oh ya, saya view dulu. Media dasar kita taruh sabut kelapa atau koko blok sekitar 4 cm di dasar pot. Kita tambahkan lubang agar air tidak tergenang. Kita masukkan media tanam bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita buat gunungan atau tatakan media tengah untuk meletakkan pohon. Ini dia, kita buat gunungan dengan botol cup, diisi media, kita basahkan dengan air secukupnya, lalu kita padatkan dan kita biarkan selama 1 jam. Kita taruh di tengah pot, selanjutnya kita goncang-goncang agar turun ke bawah. Oke, sebentar. Jadi saya rapikan dulu pinggirannya. Sebentar saya bersih-bersih dulu media tanah di meja. Kita taruh medianya di tengah adonan tadi. Oke, kita putar-putar dulu, sudah pas di tengah. Selanjutnya ini dia, kita siapkan lidi atau tusuk sate. Kita buat seperti ini, saya contohkan di video saja supaya jelas. Fungsi lidi atau tusuk sate untuk mengarahkan akar sesuai jalurnya supaya seimbang dengan akar lain dan akar tidak tumpang tindih. Oke, sekarang kita tata satu akar ini. Kita siapkan lidi tadi, kita tusuk di gunungan media seperti itu sahabatku. Selanjutnya kita juga arahkan akar lain sesuai keinginan dan imajinasi kita. Memang nantinya seiring waktu lidi tadi akan lapuk dan lama-kelamaan media padat, tetapi akar sudah di posisi jalur tumbuhnya seperti itu sahabatku. Oke, selanjutnya di arah belakang kita rapikan. Saya skip saja mengingat durasi video sahabatku. Ini dia tampilannya, saya putar-putar dulu. Udah rapi. Projectnya jalur tumbuhnya akan seperti pohon di sebelah ini, semoga sesuai harapan. Harapannya semoga seperti kakaknya yang di atas ini. Oke, kita hanya berusaha. Next, lanjut. Kita tutup dengan media tanam dengan campuran sekam bakar agak diperbanyak supaya media atas cepat padat. Media tanamnya sama saja dengan media awal tadi, jadi tambah sekam bakar saja. Selanjutnya kita jemur pagi, besoknya sudah kita siram air, spray air halus saja, langsung jemur di sinar matahari.
Semua tahapan ini jika sahabat lakukan akan mengurangi risiko busuk atau fusarium. Jadi tahapan ini jangan dilangkah supaya seperti ini hasilnya. Perlakuan, waktu, dan kesabaran itu saja kuncinya, sahabatku. Dan program akar bisa berjalan sesuai harapan kita. Semoga pohon ini tumbuh kembangnya baik. Kita sudah berusaha dan kita kembalikan semuanya kepada Sang Pemberi kehidupan. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di channel saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada penyampaian atau pilihan kata saya yang kurang berkenan. Saya bukan ahlinya, hanya lebih dulu pegang-pegang tanaman, khususnya adenium. Sampai jumpa di kesempatan lain, semoga jaya Adenium Indonesia.